Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita bersama dengan seluruh warga Gereja Katolik merayakan hari raya Yesus Raja Alam Semesta. Dialah Raja kita, Dialah Raja segala yang ada, sebab Dia yang mengadakan semuanya. Tanpa Dia tak satu pun yang ada, sebab Dia adalah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita supaya kita pantas ambil bagian dalam perayaan kudus ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa dan
Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa kita, permohonan doa dari Bapak Neli Ngamel untuk arwah dan keluarga Bapak Alexander Joseph Ngamel, Aloysius Ngamel, Soter Ngamel, Yohanes Masih Ngamel, Lazarus Ngabalin, Julianus Ngabalin, Israel Ngabalin, Adrian Ngabalin, Daniel Renyaan, Margareta Esomar, Natalia Dela Kubun, Susana Warbal, Lenora Renyaan, Sipora Renyaan, Uni Ngamel, serta semua keluarga Ngamel, Ngabalin, Dela Kubun, Januari, Esoma, Farbal, Renyaan yang telah meninggal dunia, semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan memperkenankan mereka bergabung dengan para kudus di surga. Permintaan doa dari keluarga Bapak Zakarias Solo, untuk Bapak Benyamin Solo, Bapak Damianus Betsoin yang telah meninggal dunia, semoga roh mereka diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, dikuduskanlah kiranya namamu, sebab Engkaulah yang mengembuskan nafas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali menjadi manusia yang berkenan di hatimu, dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian terhadap sesama, seturut citra Yesus Adam baru, Gembala dan Raja kami, Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Daniel. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian
Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita semua berdiri. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita dahulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu kami frater dulu ada satu kegiatan, ada satu semacam apa ya? Semacam drama begitu. Tetapi drama itu judulnya itu pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir. Yang diadili pesertanya itu ada Pilatus, terus ada Herodes,
Ada para tua-tua Yahudi pada zaman itu. Dan yang tampil sebagai hakimnya adalah Yesus. Yang menarik ketika cerita alur ceritanya sampai pada pertanyaan kepada mereka, bagaimana, apa peran mereka ketika mengadili orang yang bernama Yesus itu. Lalu mereka memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah orang yang mirip dengan sang yang mulia hakim. Mereka sebut yang mulia hakim begitu. Matanya sama, sorotan matanya sama, suaranya sama, wajahnya sama. Pokoknya pada akhirnya Yesus katakan, iya, antara hakim dengan Yesus dari Nazaret yang kamu hakimi dengan tidak adil itu adalah orang yang sama. Pada waktu itu saya sudah katakan kepada kamu, saya itu Mesias, tetapi kamu tidak percaya. Lalu mereka memberi pembelaan begitu. Yang kami belajar tentang Mesias itu berbeda dengan tampilanmu waktu itu. Itu sebabnya kami tidak percaya bahwa engkau itu Mesias. Lalu sang hakim bilang lagi kepada mereka, sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang tertulis dengan tampilan saya, antara yang tertulis tentang saya dengan kenyataan. Tidak ada perbedaannya. Hanya kamu yang salah belajar. Hanya kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Seandainya kamu mendengarkan saya waktu itu, maka kamu tidak tersesat. Maka kamu juga tidak akan membuat orang banyak tersesat. Karena kamu tidak mau mendengarkan, dan karena kamu sudah tersesat dan sudah menyesatkan banyak orang, maka kamu dihukum. Begitu kira-kira penggalan dialognya. Hari ini kita merayakan hari raya Yesus, Raja alam semesta. Raja yang berbeda dengan raja di dunia ini. Raja yang tidak punya wakil, tidak punya sekretaris. Pada akhirnya itu gereja yang menamakan Yudas Iskariot itu sebagai ekonomnya, sebagai bendaharanya, bagian keuangannya. Tetapi waktu itu Yesus tidak menentukan mereka bagian ini, bagian itu, menteri ini, menteri itu, tidak. Pokoknya yang dia inginkan adalah kelompok 12 itu mendengarkan dia, itu saja. Waktu itu juga dia tidak terang-terangan mengatakan bahwa saya ini raja, tidak. Hanya ketika didesak oleh Pilatus itu baru dia memberikan jawaban bahwa dia adalah raja, tetapi raja yang bukan dari dunia, raja yang dari surga. Itu yang membuat konsep raja yang bukan dari dunia itu yang membuat orang Yahudi itu tidak mengerti. Pemuka-pemuka agama Yahudi, bahkan ahli-ahli Taurat itu tidak mengerti. Itu raja yang bukan dari dunia itu maksudnya bagaimana? Siapa yang mengangkat engkau jadi raja? Lalu kapan engkau kampanye supaya kami memilih engkau? Tidak ada. Berapa lama engkau bertahta, di mana tahtamu, di mana istanamu, juga tidak ada. Bingung mereka. Itu yang membuat mereka juga menganggap bahwa dia itu raja palsu gitu. Dia yang mengangkat dirinya menjadi raja, sementara mereka tidak mau mengakuinya. Mengurus perkara ini Pilatus juga bingung. Hanya karena tuduhan dia itu raja orang Yahudi, dia menamakan diri raja orang Yahudi. Lalu orang Yahudi menyerahkan dia. Dia tanya dulu, sungguh-sungguh, apakah engkau raja? Yesus tanya balik dia, kau tanya begitu itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakan itu padamu? Pilatus naik darah di waktu itu. Kau pikir saya ini orang Yahudi? Kata, saya ini orang Romawi. Tidak ada urusan dengan kaum raja itu. Tapi karena lapor kepada saya ingin tahu.
Pilatus memang mau melepas Yesus waktu itu. Tetapi ketika orang bilang begini, kalau engkau lepas Yesus, kau bukan sahabat Kaisar. Orang akan memberontak waktu itu. Mungkin mirip-mirip dengan peristiwanya Ahok ya. Ahok tidak bersalah, tetapi karena orang sudah berdesak, sasarannya nanti Presiden Jokowi, ya sudah biar sudah Ahok kau tanggung. Ya, Yesus juga waktu itu, Pilatus juga berada dalam situasi begitu. Meskipun dia tahu Yesus tidak salah, tetapi karena desakan banyak orang, dia tidak berani untuk mengatakan yang benar. Sehingga Yesus bilang, orang yang datang dari kebenaran akan mendengarkan saya. Seperti Pilatus tidak termasuk di situ. Tetapi yang ada di sisir sini, yang ada di sisir sini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang datang dari kebenaran ya. Karena itu kita mau dengar Yesus. Dan bukan hanya dengar lalu lepas begitu, tidak. Dengar dan hidup berdasarkan apa kata Yesus. Juga kita tidak seperti orang Yahudi yang tidak mengerti raja itu bagaimana sih kita beraja. Yesus raja, tetapi kita punya Jokowi sebagai presiden. Kita mau ikut yang mana? Ada semboyan untuk kita orang Katolik di Indonesia. Kita orang Katolik itu 100% Katolik, tapi 100% juga Indonesia. Berkaitan dengan hidup rohani, kita itu Katolik. Maka kehidupan rohani kita itu berdasarkan ajaran Katolik. Dan Raja kita, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk menjadi rajanya orang Katolik saja, tetapi sesungguhnya dia datang untuk menjadi raja semua orang. Bukan hanya semua orang, tapi segala makhluk, seluruh alam ciptaan. Namun terkadang masih banyak orang yang bertingkah seperti Pilatus dan juga seperti pemuka-pemuka agama Yahudi zaman itu yang tidak mengerti. Bukan hanya tidak mengerti, tetapi setelah tidak mengerti, mereka tidak percaya kepada Yesus. Kita ini kalau ditanya, apakah engkau mengerti tentang Yesus? Tanya Romo saja, banyak yang seorang imam yang tidak mengerti tentang Yesus itu. Kalau imam saja banyak hal yang dia tidak mengerti, apalagi kita umat biasa yang tidak belajar teologi. Banyak hal yang kita tidak mengerti, yang menjadi itu yang kita sebut misteri iman. Misteri, rahasia iman kita orang Katolik itu. Banyak hal yang kita tidak mengerti tentang iman ini. Tetapi kita mau mengerti atau tidak mengerti, yang paling penting adalah kita mau dengar Tuhan Yesus. Karena kita semua datang dari kebenaran dan akan dituntun menuju kebenaran juga. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan doa. Yang menderita sengsara dalam penderitaan Yesus Kristus, bisa kita wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik
agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, semoga Raja Semesta Alam mengadarkan saudara-saudara kita yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Raja Semesta Alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kita mohon sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerjasama dengan Dia membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan. Terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terimalah ya Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan, aku datang padamu. Terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan syukurku. Terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami bersama, berkatilah persembahan ini menjadi tanda Putra-Mu dan anugerahilah kami nafas kehidupan-Mu yang suci untuk membuat dunia ini pantas diterima. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas, sungguh layak dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya,
kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami rasakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus yang pertama, dan uskup kami Hilarion, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yesus mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilmu, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Bapa Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang perjalanan. Ya Tuhan, saya tidak pantas memuliakan dosa saya, tetapi bersabar saja nafas saya akan sembuh. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Tuhan kami Sang Raja yang berkenan menjadi hamba demi kebahagiaan kami sekalian. Semoga sabdanya menuntun kami menemukan mana yang baik dan benar, serta menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Raja kami, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. kita semua, keluarga kita masing-masing, hidup dan karya kerja kita, belajar kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nomor 530 dinyanyikan semua ayat. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan. Badai
Bapa